Kadang ngambil itu bang, apa sampah. Oh, kamu berarti suka itu ya? Bisa segitunya guys, bisa buat makan aja, bisa ngorek-ngorek sampah anjir. Suka ngorek-ngorek itu ya? Iya, yang ada di tempat pembuangan saya bawa pulang dulu, dipilih-pilih siapa tahu ada tulang-tulang ayam yang masih bisa dimakan. Halo semua, kabar baik di sini. Semoga kalian juga sehat ya. Oke guys, di video kali ini ya, aku bukan mau ngajakin kalian jalan-jalan, mengelilingi atau menikmati suasana pedesaan di Jepang guys. Tapi aku mau ngajakin kalian reaction ya. Kita reaction TikTok server Jepang, tapi di isinya itu orang-orang Indonesia guys, atau orang-orang pemagang dari Indonesia atau para anak-anak yang kuliah di Jepang guys, gitu ya. Nah, langsung aja kita ke video yang pertama guys. Kurs yen jeblok, Jepang udah nggak worth it. Shh, berisik katanya. Jepang ngegaji karyawan lulusan SMA rata-rata 10-15 juta up per bulan. Konoha ngegaji karyawan lulusan SMA 1,5 juta sampai 3 juta per bulan. Lanjut. Pause. Bonus tahunan 30-50 juta, kelebihan bayar pajak dibalikin, bukan dikorupsi katanya gitu guys. Cairin dana pensiun up to puluhan bahkan ratusan juta, nggak perlu nungguin kulit keriput dulu. Dapat bansos jutaan dari pemerintah, bantuan dalam bentuk uang, bukan beras yang di karungnya ada fotonya pejabat katanya guys. Oh, ini kampanye ya. Oke, lanjut dulu guys. Oh, kayaknya gitu doang guys. Oke, aku reaksinya guys ya. Aku kasih inilah ya. Apa ya? Kurs yen jeblok, Jepang udah nggak worth it. Bener guys. Yen itu sekarang lagi anjlok banget guys. Terakhir itu kemarin aku lihat itu sekitar 101 yen. 101 rupiah, 1 yen ya, itu 101 rupiah. Itu tuh bener-bener anjlok banget guys. Dulu waktu corona itu ya, itu tuh nyampe ke 150 yen. 150 rupiah 1 yennya guys. Jadi dulu tuh kalau misalkan banyak duit kirim ke Indonesia, bener-bener jadi banyak banget guys. Contoh ya, ngirim 100.000 yen. Itu tuh kalau zaman dulu yang kursnya 1 yennya 150 rupiah, itu bisa jadi 15 juta guys. Tapi sekarang ngirim yang sama 100.000 yen itu cuma jadi 10 juta guys. Segitu bedanya, setengahnya guys. Sekarang emang lagi anjlok banget, perekonomian Jepang tuh lagi parah banget guys sekarang guys. Terus yang ini, yang selanjutnya itu Jepang ngegaji karyawan lulusan SMA rata-rata 10-15 juta per bulan. Bener banget guys. Di Jepang itu ya, kerjaan itu, lowongan kerjaan tuh banyak banget guys. Asalkan kalian mau kerja ya, contohnya di pabrik atau di pokoknya bagian-bagian belakang gitu ya, itu tuh kerja itu pasti di atas 10 juta guys, kayak gitu. Itu walaupun lulusan cuman SMA kayak gitu ya, itu tapi gajinya bisa 10 sampai 10 juta lebih gitu guys. Sedangkan di Indonesia itu ya, mohon maaf ya, bukan ngejelek-jelekin, banyak banget gaji-gaji tuh yang apa ya, lulusannya tinggi S1 kayak itu S2 tapi gajinya tuh kecil guys. Ya maaf nih ya, untuk contoh istriku ya. Istriku itu dia itu lulusan bidan guys. Dia dulu waktu di Indonesia pernah kerja di salah satu klinik. Ya itu kerja 24 jam ya, yang dimana kalau bidan itu kan lahiran gitu ya. Nah jadi dia tuh tinggalnya tuh di kliniknya itu guys. Jadi tinggal di kliniknya itu, jadi otomatis kerjanya itu 24 jam. Sedangkan orang lahiran kan nggak tahu jam berapa kan. Jadi pokoknya harus standby 24 jam lah kayak itu. Itu per bulan gajinya cuma 1.100.000 guys. Bayangin. Padahal biaya kuliah bidan itu mahal banget. Apa, pelajaran-pelajaran yang diterima susah banget. Resikonya gede karena berurusan dengan nyawa guys. Tapi gajinya segitu guys. Kayak apa ya? Kasihan banget lah, kayak ngerasa nggak dihargain lah itu. Next ke video selanjutnya guys. Ada dari Mas Abi Ubu 041221. Gue mah suka heran ya sama orang kayak gini nih. Kita sama-sama berangkat, kita sama-sama satu tempat, kita sama-sama satu perusahaan. Yang membedakan ya mungkin gue bekerja di bagian A, lu kerja di bagian B. Terus? Dan mungkin yang membedakannya lagi, di bagian guanya banyak lembur, di bagian lu enggak. Bukan berarti Ini kayaknya Mas ini tuh lagi ngeluh dia.
Maaf guys dipotong, Itu lanjut. kan berarti lu sedikit lembur, hidup lu gua tanggung di Jepang. Paham lu? Beli beras ya beli beras, beli makan ya beli makan sendiri. Lu bilang lu nggak bisa nabung, lah gua nafkain lu di sini. Maaf guys. Lu gimana sih? Gua juga pengen nabung. Bukan buat lu gitu loh, gua juga pengen ada masa depan gitu loh. Bener banget guys. Itu yang aku rasain juga ya dulu tuh kalau misalkan tinggal banyak orang ya, satu rumah tuh banyak orang. Dulu juga itu aku waktu pertama datang ke Jepang ya, itu aku tinggal di asrama sekolah gitu ya. Di asrama sekolah itu tuh satu rumah tuh tinggal 16 orang guys. Dan banyak banget kejadian-kejadian, entah itu makanan tiba-tiba hilang, habis belanja disimpan di kulkas tiba-tiba udah kebuka, terus makanan hilang kayak itu. Terus yang namanya itu bareng-bareng ya, piring kotor, kita udah bersih-bersih masih numpuk lagi piring kotor gitu. Tapi emang susah guys kalau misalkan satu rumah itu tinggal rame-rame gitu ya. Cuman kalau misalkan di Jepang tuh ya, tinggal satu rumah sendiri itu biayanya mahal juga guys. Apalagi kalau misalkan tinggal di kota gitu ya. Itu tuh biaya sewa apartemennya aja udah mahal banget guys. Tambah di sini bisa gas, listrik, air, terus wifi gitu loh, mahal-mahal. Cuman ada minusnya juga kalau misalkan tinggal rame-rame itu tadi. Nah, juga rame-rame ya, orang sifatnya beda-beda guys. Next guys, Mas Genbajin, bukankah begitu senpai? Oke, apa ini? Aturan kerja di Jepang, jangan serba bisa di tempat kerja. Nanti yang nambah kerjaannya bukan gajinya, katanya gitu guys. Oh ini mas ini kerja di Genba guys, atau kalau di Indonesia tuh kuli gitu ya, kuli bangunan gitu. Cuman kalau di Jepang Genba kuli ini keren loh guys, gajinya gede juga tau. Kayaknya gitu doang deh videonya. Oke. Kalau menurutku ya, tergantung tempat kerjanya juga sih guys. Contoh di tempat kerjaku ya, ya bukannya aku sok gitu ya. Aku ya banyak bisa lah di sini. Aku banyak dikasih tanggung jawab sama bosku. Ketika kita punya banyak tanggung jawab, otomatis perusahaan tuh kayak bergantung sama kita ya. Nah disitulah ketika perusahaan kayak bergantung ke kita tuh bisa kayak nego gaji gitu. Bukan seenaknya, cuman kita tuh bisa menuntut hak kita gitu guys. Ya kayak aku ya alhamdulillah ya, aku kan banyak megang ya di perusahaan gitu ya, di tempatku kerja. Nah jadi aku bisa minta naik gaji gitu, terus bisa minta ya pokoknya bisa nego-nego lah gitu. Dan di situ ketika kita punya pengaruh, perusahaan juga pasti akan nurutin. Next guys, ke video selanjutnya. Terus dari Mas apa mbak ini? IDR 15 full meringis katanya. Musim panas, kerja di pertanian dan kurs anjlok. Ngeluh X, jokitin dan full meringis katanya. Asik. Saya kita lihat guys, beliau ini kayaknya kerjanya benar-benar di pertanian ya, di pelosok lah bisa dibilang, karena dia di belakang ya, backgroundnya itu benar-benar pegunungan gitu guys. Biasanya kalau di pegunungan itu ya pelosok gitu guys. Pertanian tuh biasanya kebanyakan di daerah-daerah pegunungan atau pelosok kayak gitu guys. Asikin aja mas, pokoknya bodo amat sama kursi yang turun. Kita bawa happy aja, karena masih mending di sini daripada di Indonesia guys. Ya nggak guys. Kalau di Indonesia pertanian mungkin berat guys gitu, kayak nggak dihargain gitu ya. Pupuk mahal gitu ya, keperluan pertanian mahal, tapi hasil panennya anjlok guys. Aduh kasihan banget. Juga aja kalau di Jepang itu pertaniannya itu udah pakai pertanian modern guys, banyak yang pakai mesin. Jadi walaupun pertanian tapi nggak terlalu capek menurutku guys, gitu. Dan apa ya, gaji pertanianku menurutku ya itu lumayan gede lah ya. Soalnya kan dia kerjanya tuh pakai tenaga. Di Jepang itu kalau ada kerjaan yang dia resikonya tinggi terus pakai tenaga gitu ya, itu tuh gajinya lumayan gede guys. Ya sedih juga ya ngelihat kursian sekarang anjlok banget kayak gitu. Cuman dia masih tetap semangat guys. Walaupun kursian
ya masih bisa dapat gaji di atas 10 juta lah harusnya ya. Semangat pokoknya buat para pejuang devisa di Indonesia, di Jepang, walaupun kurs yen lagi turun, tapi kalian tetap harus bisa nabung guys ya. Next, dari Femaseki 06, apa tuh? Ngerasa gagal jadi konco raiso ngewangi opo-opo. Oke. Piye perasaanmu pas Piye perasaanmu pas ngeringkesi barang-barang kancamu sing bar kabur. Anjay. Kabur, guys. Nah, sekarang nih guys, banyak banget orang-orang para pemagang itu kabur gitu guys ya dari perusahaannya. Itu tuh kebanyakan tuh mereka tuh ya dapat perlakuan yang tidak adil guys, tidak manusiawi dari perusahaannya. Entah itu dari gajinya kecil, terus dapat bullying, kayak pokoknya tuh mereka nggak nyaman gitu guys. Tapi sebenarnya ya itu tuh tidak dibenarkan guys, nggak diperbolehkan. Karena sekarang ini banyak banget gini orang-orang yang mau berangkat ke Jepang, yang kerja ke Jepang, mereka tuh udah proses di Indonesia itu lama, panjang gitu ya, nunggunya panjang. Jadi mereka tuh berpikir kerja apa aja yang penting berangkat ke Jepang. Tapi sebenarnya itu tuh nggak boleh guys, kayak gitu guys. Karena ketika kalian berangkat ke Jepang terus dapat job ya, kerjaan yang nggak sesuai sama keinginan kalian, nanti ujung-ujungnya bisa jadi kayak temannya mas-mas ini guys, kalian kabur. Nah ketika kalian kabur itu tuh bakalan membuat perusahaan Jepang, orang-orang Jepang tuh jadi nggak percaya lagi sama orang Indonesia guys. Dampaknya itu bukan ke kalian doang, bukan ke kamu doang, bukan ya ke yang kabur doang ya, tapi ke seluruh orang-orang Indonesia guys. Bisa jadi orang Jepang itu nggak percaya lagi sama orang Indonesia. Contohnya aja sekarang itu ya dari Cina sama Vietnam. Sekarang itu perusahaan-perusahaan Jepang itu tuh lagi beralih ke para pekerja-pekerja atau pemagang dari Indonesia guys. Karena pemagang-pemagang dari Cina, dari Vietnam, itu tuh mereka tuh banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak kriminal guys. Jadi mengakibatkan para perusahaan-perusahaan Jepang itu mereka tuh udah nggak mau lagi atau nggak percaya lagi sama orang-orang dari Vietnam atau Cina guys. Sekarang tuh mereka lagi beralih ke Indonesia. Katanya orang Indonesia tuh orangnya lebih rajin, giat katanya, lebih tekun, ulet katanya, lebih kayak gitu guys. Makanya tolonglah buat kalian-kalian gitu ya yang kabur, yang ya melakukan hal-hal buruk gitu ya, tolong jaga nama baik Indonesia di Jepang guys. Karena dampaknya itu bukan ke 1-2 orang doang, tapi ke seluruh orang Indonesia yang mau ke Jepang guys. Jadi nanti lowongan kerjaan untuk orang Indonesia jadi semakin berkurang kalau kalian melakukan hal-hal buruk kayak gitu guys. Jadi tolong buat kalian ya. Next, apa nih dari Mbak Linda, N-nya 2 PS. Semoga tidak hoax. Bulan 6 potongan pajak, bulan 7 bonus turun, bulan 8 bantuan 15 mang, menyala Jepangku. Bantuan 15 mang, bantuan apa lagi nih anjir? Bulan 6 potongan pajak, jadi bener guys. Katanya tuh ya sekarang tuh di bulan 6 ini ada bantuan dari pemerintah Jepang, dimana pajak kota atau pajak apa itu digratisin guys. Yang aku dengar ya itu tuh kita dikasih kayak saldo 4 juta gitu ya, 4 mang atau 4 juta. Nah itu tuh buat bayar pajak kita. Jadi bantuan-bantuan yang biasanya itu tuh kita dapat cash dari pemerintah langsung gitu ya. Tapi yang ini tuh dapat 4 juta tapi dalam bentuk potongan pajak kayak gitu. Bulan 7 bonus turun. Nah biasanya perusahaan-perusahaan Jepang tuh ngasih bonus ke karyawan-karyawannya tuh ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, atau ada juga yang nggak dapat bonus guys. Kayak aku nggak dapat bonus, kasian banget. Tapi alhamdulillah, tapi ya masih bersyukur lah ya walaupun nggak dapat bonus. Ya semangat buat kalian yang dapat bonus, mantap guys. Terus bulan 8 bantuan 15 mang. Nah yang ini aku belum tahu sih guys dapat bantuan 15 mang ini. Selama aku udah tinggal di Jepang ya, aku tuh dapat bantuan cuma sekali guys, yaitu di waktu corona itu bantuan yang pertama kali. Itu bantuan dari pemerintah untuk seluruh masyarakat yang ada di Jepang, entah itu orang asing, ya otomatis orang Jepangnya langsung ya. Itu tuh per kepala guys, jadi anak bayi pun dapat, dan bantuannya itu satu kepala itu 10 mang atau 10 juta 10 juta rupiah guys. 10 mang, 10.000 yen atau 10 juta rupiah guys, itu per kepala. Itu dulu pas bantuan itu aku kan belum nikah ya, aku masih sendirian, jadi aku cuma dapat 10 juta guys. Ya alhamdulillah sih ya dapat 10 juta. Ada temanku, beliau tuh udah nikah, udah punya anak, anaknya masih umur berapa bulan gitu ya, dapat bantuan. Dia, istrinya sama anaknya baru umur berapa bulan itu, jadi dapatnya 30 juta guys, bayangin. Coba aja waktu itu istriku udah
aku udah nikah dan istriku udah kesini ya, pasti dapat 20 juta. Tapi alhamdulillah guys, dapat bantuan cuma-cuma dari pemerintah Jepang. Nah, dan setelah itu ya, bantuan dari pemerintah Jepang tuh ada beberapa kali juga guys. Ada yang bantuan karena kenaikan harga bahan pokok, ada bantuan dari karena kenaikan listrik, terus ada bantuan karena penghasilan rendah. Pokoknya banyak banget bantuan-bantuan dari pemerintah guys. Itulah kenapa kayak aku tuh bayar pajak di Jepang itu ya, itu tuh ya ikhlas aja guys, karena kita tuh benar-benar merasakan hasil dari pajak yang kita bayarkan gitu guys. Nggak kayak di negeri sebelah itu ya, yang bayar pajak tapi malah tut. Next, apa nih, punya nanda cantik yang pengen ke Jepang, semoga tahun ini bisa berangkat. Oke, semoga bisa berangkat ya. Buat yang mau ke Jepang, belajarlah etos kerja orang Jawa, karena etos kerja orang Jepang kayak sensor nggak ya itu ya? Yang menurutku ya, etos orang kerja yang kayak kok itu tuh apa ya, sifat orang Jepang tuh ada yang namanya itu tatemai guys, atau bermuka dua. Ya kalian tahu sendirilah ya, kalau orang bermuka dua tuh gimana? Ya benar-benar kayak kon. Next, Jepang belum puncak summer tapi udah panas pol. Udah mau 3 tahun di Jepang kok nggak punya tabungan. Juga bingung jawabnya. Aku juga bingung jawabnya. Gimana? Banyak yang bilang kayak gini guys. Apa? Setahun pertama itu buat bayar utang. Setahun kedua itu untuk gaya hidup. Terus tahun ketiga itu untuk poya-poya. Poya sama gaya hidup sama sih. Pokoknya intinya 3 tahun pertama itu katanya belum bisa nabung, belum dapat apa-apa guys, katanya gitu. Orang-orang berpikir katanya kerja ke Jepang 3 tahun udah bisa beli sawah, udah bisa beli rumah, udah bisa beli mobil. Ya ada yang kayak gitu, ada. Mungkin yang gajinya gede. Tapi banyak juga guys yang mereka tuh udah 3 tahun tapi bener-bener belum dapat apa-apa. Banyak guys yang kayak gitu guys. Karena apa ya? Mungkin banyak yang berpikir kerja di Jepang itu gajinya tuh gede guys. Tapi asal kalian tahu ya, hidup di Jepang itu biayanya juga gede guys. Jadi gaji gede, pengeluaran gede, ya sama aja. Tapi ya masih mending lah ya daripada di negeri Konoha, penghasilan kecil, pengeluaran gede, minus tiap bulan guys. Next, apa nih? Salah nggak sih jarang sholat ngaji, kadang abok-abokan, sekalinya sholat ngaji, doanya pengen lulus M3. Astagfirullah. Nih yang pertama ya, Jepang itu kan benar-benar negara yang bukan bebas ya, banyak aturan. Cuman untuk agama, Jepang tuh kayak negara yang tidak percaya dengan agama guys gitu ya. Apa ya, ketika kalian pergi ke Jepang, itu tuh kalau kalian nggak kuat imannya, terus kalian tidak diimbangi dengan apa? Tidak diimbangi dengan terus kalian tidak diimbangi dengan lingkungan yang mendukung, iman kalian tuh bisa-bisa tergerus guys. Makanya saran ya buat kalian yang ada di Jepang atau yang mau ke Jepang, kalian tuh harus mencari lingkungan yang benar-benar positif guys. Bisa kalian tuh nyari yang ada kajian gitu, ikut-ikutin aja guys. Kalau nggak kayak gitu benar-benar kalian tuh bisa jauh dari agama guys. Dan untuk mas ini ya, nggak boleh bisa-bisanya apa, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, sekalinya minta ada kepengenan, ada minta doa, minta lulus N3, belajar anjay. Semangat banget buat N3-nya. Dan kemarin kan hari Minggu kemarin tuh ya, tanggal 7 kemarin itu kan tes JLPT ya, tes kemampuan bahasa Jepang. Semoga yang ikutan bisa lulus semua ya. Bisa lulus lah ya. Dan bisa mendapatkan nilai yang positif. 2 kali angsuran sih bang. Apa nih? Tolong jangan seperti ini lur. Kisah piluh Jisuse terlilit dana talang. Kurang 2 kali angsuran. Per bulan 5 juta. Oh, per bulan 5 juta dikali 2 berarti sampean kurang 10 ya berarti ya. Iya bang. Lah kan gaji 9 mang, per bulan kamu harus ngangsur 5 mang lah. Sisanya gumadang pakai apa kamu? Kadang ngambil itu bang, apa, sampah. Oh, kamu berarti suka itu ya? Bisa segitunya guys, bisa buat makan aja, bisa ngorek-ngorek sampah aja. Suka ngorek-ngorek itu ya?
Iya, yang ada di tempat pembuangan saya bawa pulang dulu, dipilih-pilih, siapa tahu ada tulang-tulang ayam yang masih bisa dimakan. Kayaknya nggak nyampe kayak gitu sih. Masa sih sampai korek-korek rambut? Kamu itu aja, kamu setiap hari endok aja. Kayak aku dulu setiap hari endok bisa 5.000 sebulan. Bulan 5.000 pakai telur, Bang. 5.000 endok pakai sega doang, Bang. Bener banget sih ini. Bener-bener kalau misalkan lagi bukan merintis ya, lagi susahnya banget ya di Jepang ya, makan tuh bisa sampai tiap hari itu telur doang guys. Telur sama nasi, telur nasi, atau sosis lah, ganti sosis gitu ya. Itu bener-bener guys, karena ingin ngiritnya gitu ya. Bukan irit juga sih sebenarnya, mungkin karena terpaksa ya gitu. Aku aja dulu waktu masih sekolah tuh tiap hari sosis, ayam. Ya kalau di Indonesia mungkin makan ayam tuh udah hal yang mewah gitu ya, tapi kalau di Jepang tuh ayam tuh nggak mewah guys. Sumpah, lebih murah ayam daging daripada sayuran. Beneran guys. Gila, kasihan bener. Oke guys, sampai sini dulu reaction TikTok server Jepang yang isinya adalah orang-orang Indonesia ya. Tapi banyak banget ya ini tadi kayak keluhan-keluhan orang-orang Indonesia yang magang di Jepang itu guys. Nah, semoga kalian suka ya sama konten baruku yang ini. Dan kalau kalian suka dan ada masukan, silahkan komen guys, karena ini video pertamaku reaction TikTok server Jepang ya. Jadi kalau kalian ada masukan terus kalian suka, silahkan komen. Jangan lupa subscribe juga guys ya, share ke teman-teman kalian yang pengen tahu soal kehidupan orang Indonesia yang ada di Jepang guys. Jadi terima kasih yang udah nonton sampai akhir, semoga kalian terhibur ya. Nanti kita bikin lagi video reaction kayak gini guys. Jadi sampai sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya guys. Bye bye.